Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang asobah. Asobah itu tadi ada 3, yaitu asobah binafsi. Asobah binafsi itu yang menghabiskan harta dari ashabul wurud. Asobah binafsi itu banyakkan laki-laki semua, yaitu dari anak laki-laki, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki, atau ponakan, paman, kemudian anak laki-laki paman, laki-laki yang merdekakan. Sementara kalau asobah malohiri itu asobah perempuan. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, saudara perempuan saya bersama saudara laki-laki saya. Kemudian asobah yang menghabiskan bagian tertentu. Contohnya anak perempuan kandung 1 orang bersama cucu perempuan 1 orang itu 2/3. Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan saya 2/3. Sedangkan dalam ahli wurud itu ada istilah hijab dan mahjub. Hijab itu apa? Ialah ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lain untuk menerima bagian dari harta waris. Hijab ada 2 macam, yaitu hijab nukson, yaitu menutup atau mengurangi hak ahli waris sebagian. Contoh, jika tidak ada anak, suami mendapatkan 1/2 harta. Namun jika istri mempunyai anak, maka suami hanya mendapatkan 1/4 harta, jadi lebih sedikit. Begitu juga kalau suami tidak punya anak, istri mendapatkan 1/4, tapi kalau punya anak, istri mendapatkan 1/8. Sedangkan hijab hirman itu menutup secara total bagian dari ahli waris, sehingga ahli waris tidak dapat mendapatkan warisan sama sekali. Contohnya, saudara, cucu, paman tidak akan memperoleh warisan selama masih ada anak. Sedangkan orangnya yang menutupi disebut mahjub, yaitu adalah ahli waris yang tertutupi oleh ahli waris lain untuk memperoleh harta waris. Contohnya kakek tertutupi oleh ayah, cucu dan saudara tertutupi oleh anak. Yang mahjub tadi yang tertutupi. Kalau hijab itu yang menghalangi, kalau mahjub orang yang tertutupi. Harta waris yang dikeluarkan, sebelum dikeluarkan itu harus ada untuk biaya jenazah. Jadi jangan asal dikeluarkan dulu atau dibagi dulu. Harus disisakan untuk pengurusan jenazahnya berapa, bayar hutangnya berapa, terus kalau zakatnya melebihi nisab dan haul harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian baru wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Contohnya begini, nanti kalau saya meninggal itu harta saya saya 100 juta untuk masjid. Nah, kalau ternyata hartanya 1 juta itu lebih dari 1/3, maka yang ditunaikannya 1/3 saja, tidak boleh lebih dari 1/3. Harta ketentuannya seperti itu. Sementara dalam hukum RI, warisan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam 5 bab terdapat atas 37 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 pasal 5 pasal berisi tentang ahli waris, bab 3 16 pasal berisi tentang pesannya bagian ahli waris, bab 4 terdiri atas 2 pasal berisi tentang aud dan rod, dan bab 5 terdiri dari 13 pasal berisi masalah wasiat. Hikmahnya adalah supaya mendapatkan prediksi sebagai umat Islam yang bertakwa, meningkatkan rezeki yang halal, menegakkan keadilan, memelihara silaturahmi keluarga, dan mewujudkan syiar Islam. Nah, ini kalau yang untuk tahap 1 sudah, sekarang ke tahap 2, cara perhitungan harta waris. Cara menghitung harta waris. Nanti kita akan bahas tentang mengetahui dalilnya dulu, tabelnya, tahap-tahapnya, skema ahli waris, perhitungan harta, zawil wurud, dan asobah. Pada tahap 1 kita sudah mengenal namanya zawil wurud, yaitu orang-orang yang bagian hartanya terdapat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ini sudah. Nah, ini tabelnya juga.
kalian sudah lihat, nanti bisa dicatat. Nah, sekarang tahap-tahap cara menghitungnya bagaimana? Kita akan perhatikan. Tahap-tahapnya, pertama, harta warisan boleh dibagi kepada ahli waris jika sudah ditunaikan zakatnya, jika hartanya sudah melebihi nisab dan haul. Nisab itu apa? Terus yang kedua, wasiat si mayat boleh ditunaikan asal tidak boleh lebih dari sepertiga. Nisab itu apa? Nisabnya emas itu berapa sih? Atau harta itu sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram emas 24 karat. Maka jika sekarang 1 gram emas itu harganya itu 944.000, kalian cek aja sendiri nanti. Maka 85 dikali 944.000 sama dengan 80.240.000. Inilah yang merupakan nisabnya harta. Jadi kalau hartanya kurang dari 80.240.000, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, itu pun kalau misalnya belum 1 tahun sudah dikeluarkan zakatnya juga tidak perlu. Tapi kalau sudah 1 tahun nggak dikeluarkan zakatnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dulu 2,5%-nya. Keempat, jika yang meninggal dunia masih memiliki hutang, maka harta yang ada diutamakan adalah untuk membayar hutangnya terlebih dahulu. Jika ada sisa harta baru dibagi. Jika tidak ada berarti ahli warisnya tidak dapat warisan. Warisannya hutang. Karena minus. Jika sebelum meninggal dunia si mayat berwasiat untuk memberikan hartanya untuk wakaf atau diberikan pada seorang yang ia tunjuk, maka harta diberikan dahulu dengan ketentuan pemberiannya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Misalnya mentang-mentang anak bungsunya yang paling disayang, terus pokoknya harta saya untuk anak bungsu saya semuanya. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang boleh ditunaikan cuma sepertiganya saja. Tahap kedua yaitu 1. Setelah harta dikurangi pada tahap pertama, maka tahap selanjutnya membagi harta yang ahli warisnya adalah zawil wurud terlebih dahulu. Itu orang-orang yang besaran pembagian hartanya sudah tercantum di dalam Al-Quran An-Nisa 11 dan 12. Yang kedua, setelah zawil wurud sudah mendapatkan bagiannya, sisa harta diberikan pada asobah atau anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jangan ngiri ya, kenapa anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan? Karena anak laki-laki itu adalah yang memberi nafkah kepada keluarganya. Hartanya dia adalah harta keluarga, sementara anak perempuan harta dia adalah harta dia sendiri. Dan tahap ketiga adalah pada tahap ketiga harta sudah dikurangi oleh zawil wurud, maka sisa harta yang ada akan dibagikan kepada para asobah atau orang-orang yang menghabiskan harta dari sisa yang dibagikan kepada zawil wurud. Asobah terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Namun jika si mayat tidak mempunyai anak, maka harta warisan jatuh ke saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ketentuannya, anak laki-laki atau saudara laki-laki baginya 2 kali dari anak perempuan atau saudara perempuan. Jadi saudara perempuan itu menggantikan anak. Selama masih punya saudara, maka harta tidak jatuh ke paman atau bibi. Yang ketiga, jika anak sudah meninggal tapi memiliki cucu, maka harta jatuh ke tangan cucu. Jadi sama memiliki cucu, paman dan bibi atau saudara juga nggak berhak. Selama masih ada anak masih ada, maka cucu maupun saudara tidak mendapatkan harta. Dan yang keempat, harta harus habis dibagi kepada para ahli waris. Selanjutnya, nah ini skema ahli waris. Jika misalnya ya ini skema keluarga, seluruh ahli waris itu ada semua, ada kakek, nenek, saudara perempuan, saudara laki-laki, kemudian cucu, kemudian di sini bisa juga ini paman, bibi dan sebagainya. Apakah harus dikasih semua? Tidak. Yang dikasih itu misalnya seorang suami yang meninggal, maka yang dikasih itu yang ibu kasih warna merah nih. Hanya ayah, ibu, istri, anak laki-laki, anak perempuan.